acara ibadah Pranatal Gereja Kristen Maranatha Indonesia wilayah Pelayanan Siau Tagulandang Biaro hari ini Selasa 28 November 2023 dimulai dengan mengikuti rangkaian acara sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang. Kedua, ibadah. Ketiga, sambutan. Keempat, ucapan terima kasih. Kelima, jamuan kasih. Dan yang keenam, selesai. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Puji Tuhan, selaku umat yang percaya kepada Tuhan, sepatutnya kita menaikkan pujian syukur terima kasih kita kepada Dia Tuhan, Allah kita, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah pemilik waktu dan kehidupan kita, yang oleh karena perkenan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, dan amat terlebih kita boleh ada di tempat ini bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini dalam perayaan ibadah Pranatal wilayah Pelayanan Siau Tagulandang Biaro. Dan karena itu kami menyambut kehadiran yang terkasih Ketua Daerah Gereja Kristen Maranatha Indonesia Sulawesi Utara yang terkasih kami sapa dengan hormat Pendeta Bapak Reni Bintang MTK SPK bersama dengan pengurus daerah yang boleh hadir saat ini, kepada perangkat kampung Kapitalau yang ada, dan bersama para hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan dari denominasi gereja yang ada. Dan karena itu saya atas nama pengurus dan jemaat Gereja Kristen Maranatha Indonesia di atas pelayanan wilayah Siau Tagulandang Biaro menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore, selamat datang untuk kita sekalian, dan selamat kita mengikuti rangkaian acara dari acara di saat ini. Dan kita masuk dalam acara ibadah. Karena itu mari kita saya mengajak kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari persiapkan kehidupan kita. Bukan sekedar kita merayakan ibadah Pranatal di saat ini, tetapi mari lewat ibadah Pranatal di malam hari ini, di saat ini kita mengalami perjumpaan manis indah dengan Tuhan. Sekali lagi mari persiapkan kehidupan kita, karena kita akan masuk dalam ibadah. Karena itu kepada pemimpin pujian kami persilakan untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ibadah di malam hari ini segera kita akan buka dalam doa. Untuk itu saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus glory. Glory, haleluya. Yeah.
di musim yang baru. Tuhan mempersatukan kami. Itulah sebabnya kami bersyukur karena kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Di mana perayaan Natal di wilayah Sitaro di tempat ini, Bapa di dalam sorga, kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau ambil alih semua dari untuk kemuliaan nama-Mu. Pengharapan bagi para hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk lain pekerjaan bernaung hari ini. Terurapilah dari urusan mereka, tampilan mereka bukan dari kemampuan mereka, tapi tampilan sorga ada bagi mereka. Terima kasih kami berdoa dan sidang jemaat yang ada, para undangan yang mungkin masih dalam perjalanan, tuntunlah langkah mereka tiba bersama dengan kami tempat untuk kami memuliakan Engkau. Untuk membungkus tempat ini dengan kuat kuasa-Mu, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus melawani kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan, kami kembali sebentar dengan sorak-sorai kemenangan semoga kami sejahtera. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu untuk menyampaikan berita sukacita Natal ini. Tuhan urapi secara khusus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Segala taktik tipu dari setan coba untuk mengganggu pada kami, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus berkuasa, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan bagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Lalu terhabislah kiranya ibadah Natal di tempat ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, saudara mau berglori malam hari ini. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita mau bersorak, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, karena Tuhan itu baik dan sungguh baik dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, dengan apa kita malas saudara? Hanya dengan pujian kita mau persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita angkat pujian sebelum kita masuk pada acara-acara yang tersusun.
akan masuk pada puji-pujian. Haleluya. Pujian yang pertama saya mengundang dari seluruh grup Masamper Philadelphia Mohon Sawah. Haleluya, untuk memberikan pujian. Haleluya. Turunkanlah sejahtera yang murni bagaikan embun. Redupkanlah hati yang resah. Turunkanlah sejahtera yang murni bagaikan embun. Redupkanlah hati yang resah. Wujud
bagi grup Mas Samper Philadelphia Monsawang. Dan pujian yang berikutnya saya mengundang seluruh jemaat Maranatha Monsawang untuk memberikan pujian bagi Tuhan. Seluruh jemaat Maranatha Monsawang untuk memberikan pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pujian dari seluruh jemaat Maranatha Monsawang, dan yang terakhir bagi seluruh hamba-hamba Tuhan baik yang dari Manado dan Sitaro untuk memberikan pujian bagi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang dari Manado dan dari Sitaro untuk memberikan pujian bagi Tuhan.
akan dipadamkan. Angkat pujian penyembahan bagi Tuhan malam kudus. Kita akan mengikuti urutan yang sudah diberikan bagi saudara. Puji nama Tuhan, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dan kita angkat pujian penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.
Bapa Surgawi Allah dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami bersuka cita, kami bersyukur buat rahmat dan anugerah Tuhan, kasih kemurahan Tuhan yang memungkinkan kami ada sampai hari ini. Kami kuat, kami sehat, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga besar yang kami wilayah Sitaro, hari ini kami boleh merayakan ibadah Natal Yesus Kristus tahun 2023 ini. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang luar biasa, yang telah menuntun kami ada di tempat ini. Terima kasih banyak Pak. Kami telah mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kami, memuji dan memuliakan Engkau. Itu ada di tengah-tengah persekutuan kami malam ini. Oleh karena itu Tuhan, berbicara bagi kami. Kami butuh firman Tuhan yang terus menuntun langkah hidup kami. Oleh karena itu hati kami terbuka kepada Engkau. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita bersyukur buat anugerah dan rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan yang membawa kita, mengantar kita ada di tempat ini. Kita sehat, kita kuat semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena tangan Tuhan yang telah menuntun dan menghantar menghadirkan kami di tempat ini, majelis daerah GKI Sulawesi Utara. Selama kurang lebih 4 hari kami ada di wilayah Sangihe, dan kemudian kami menyelesaikan tugas kami di wilayah Sangihe dan melanjutkan tugas dan pelayanan kami di wilayah Sitaro. Puji Tuhan, dan jam 9 sementara kami harus bertolak ke Manado. Karena tanggal 1 Desember kami harus melaksanakan ibadah Natal Majelis Daerah GKI Sulawesi Utara tanggal 1 Desember hari Jumat. Oleh karena itu paling lambat kami sudah ada di Manado hari Kamis. Tapi puji Tuhan, kalau hari Rabu besok kami sudah ada di Manado, kami bisa istirahat 1 hari. Puji Tuhan, terima kasih buat Ketua Wilayah, pengurus wilayah, Kepala Sidang yang mempercayakan saya untuk boleh berdiri di mimbar ini. Puji Tuhan, pelayanan itu adalah kepercayaan Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri sambil kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang pertama. Kita akan baca 2 ayat di sana, ayat 30 dan ayat 31. Lukas pasal yang pertama ayat 30 dan ayat yang ke-31. Mari kita sama-sama baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada waktu malaikat itu hadir di tengah-tengah di hadapan Maria, Maria menjadi sangat takut. Oleh karena itu apa yang diucapkan kalimat yang pertama malaikat itu kepada Maria, jangan takut. Saudara, dalam Alkitab dicatat 2 bagian ketakutan yang disebut dengan obeo. Itu ketakutan rasa takut. Ini yang dialami oleh Maria. Itu rasa takut. Dan semua manusia naturnya memiliki rasa takut. Kita punya ketakutan terhadap masa depan. Kita punya ketakutan terhadap hari depan, besok dan seterusnya. Tetapi ada yang dicatat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Itu bukan obeo, tapi deilia. Itu artinya bukan lagi rasa takut, tetapi roh ketakutan. Itu karakter orang, terus menerus dia menjadi takut. Jadi manusia memiliki 2 ketakutan. Yang pertama yang disebut dengan rasa takut, kedua yang disebut dengan karakter ketakutan. Orang yang memiliki karakter ketakutan adalah terus menerus dia takut.
Dia takut menghadapi bukan cuma masa depan hari depan, tapi dia takut menghadapi tantangan. Orang-orang yang takut menghadapi kesulitan sebenarnya dia memiliki roh ketakutan. Jadi dia artinya roh ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa kalimat ini yang pertama? Sebab ada kalimat-kalimat yang seterusnya sebenarnya itu berkaitan dengan kalimat yang pertama, rasa takut. Karena kehadiran Yesus di atas muka bumi ini menghilangkan ketakutan. Amin. Menghilangkan ketakutan. Manusia tatkala jatuh di dalam dosa, maka dia lari dari hadapan Tuhan. Karena apa? Takut. Telah jatuh di dalam dosa. Dia takut, saudara. Pada waktu dia jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa dia bersembunyi dari hadirat Tuhan. Ini adalah natur sifat manusia oleh karena dosa. Dia berusaha untuk lari dari setiap ketakutan. Oleh karena itu, saudara yang berkati Tuhan, orang-orang yang memiliki roh ketakutan sebenarnya karakter ketakutan ada sesuatu yang terjadi di dalam diri orang itu. Bukan cuma sekedar karena keturunan dia telah jatuh di dalam dosa, tapi ada bagian-bagian yang membuat dia trauma, yang membuat dia terluka, yang membuat batinnya tersiksa, dia menderita. Itu yang disebut dengan roh. Dan yang mengikat dia itu roh. Dan itu kalau rasa takut cuma dalam emosi, rasa. Tapi kalau sudah bicara karakter roh, itu sudah bagian rohnya. Itu bagian roh. Itu yang harus kita ketahui. Oleh karena itu, dia katakan jangan takut. Kehadiran Yesus di muka bumi ini menghilangkan rasa. Amin. Menghilangkan rasa takut, saudara. Sehingga orang-orang yang memiliki roh Allah sebenarnya dia memiliki satu keberanian. Saudara, iman lawan daripada keberanian, lawan daripada ketakutan. Orang punya iman, orang punya keberanian. Orang tidak punya iman, orang punya rasa takut. Oleh karena itu, orang-orang yang mempunyai rasa takut, karakter ketakutan, dia takut sekali menghadapi tantangan, takut sekali menghadapi kesulitan. Tapi orang-orang yang punya iman, ketergantungan penuh kepada Tuhan, dia punya keberanian karena dia percaya kepada Tuhan. Orang punya keberanian dia untuk melangkah. Sebab iman itu adalah keberanian. Iman adalah keberanian untuk bisa melangkah. Satu waktu anak saya sakit di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, demam berdarah, masih umur 6 tahun. Saya baru melayani Tuhan 4 tahun jadi gembala. Saudara yang berkati Tuhan, kemudian dibawa ke rumah sakit, roh trombositnya turun. Saya berpikir kalau ini dibiarkan di sini matinya. Itu sudah malam. Saya katakan kepada dokter, saya mau pulang. Bapak mesti tanda tangan karena Bapak tidak bisa mengambil keputusan untuk pulang malam ini. Tidak ada pelayanan administratif malam ini. Tidak, saya mau pulang. Saya berkata, Tuhan, kalau anak saya memang mau mati aja di rumah, jangan mati di rumah sakit. Saya belajar untuk bertindak dengan iman, memiliki keberanian. Setelah sampai di rumah, anak itu sehat semua. Dan sekarang dia sudah bertindak dengan iman. Iman itu keberanian. Amin. Orang yang memiliki ketakutan artinya dia tidak punya iman. Oleh karena itu, saudara, kenapa Tuhan hadir di muka bumi ini? Untuk menghilangkan rasa takut. Nah, percaya kepada dia, kita punya keberanian dan kita bisa melangkah dengan iman. Itu yang disebut dengan melangkah dengan iman, artinya punya keberanian. Dalam situasi apapun kita harus berani karena kita tahu Tuhan pasti aman. Asal kita berada di dalam kebenaran. Tatkala kita berada di dalam kebenaran, jangan takut untuk bisa melangkah. Yesus datang untuk menghilangkan rasa takut. Ketakutan paling besar manusia adalah kematian. Ketakutan paling besar manusia kematian. Maut dan mati. Semua orang takut, apalagi orang yang hidupnya hanya turun cemerlangnya. Karena anak bulan lagi Nabi hidup, bukan 6 bulan dia, 3 bulan mati. Karena rasa
ketakutan. Saudara tahu, ayat sama antikris itu akan memberikan kita roh ketakutan. Roh ketakutan. Pandemi sebenarnya itu roh ketakutan yang ditanamkan. Haleluya. Itu roh ketakutan. Nanti ada satu saat pandemi yang lebih besar lagi dan semua manusia akan dihadapkan dengan kecemasan dan ketakutan. Takut saudara, ketakutan. Coba dokter sudah kenapa dokter setiap kali dia diagnosa dia sudah tahu ini orang tinggal 3 bulan, dia bilang masih panjang, sehat-sehat. Karena dia harus memberikan semangat kepada orang-orang. Dia sudah tahu orang ini tidak lama dia akan mati. Tetapi dia harus memberikan rasa harapan bahwa hidupnya masih banyak. Yang membuat manusia takut cuma satu, kematian. Itu rasa takut yang paling luar biasa dan dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu Yesus hadir untuk apa? Menghilangkan rasa takut itu. Dia datang memberikan iman, memberikan harapan. Oleh karena itu kalimat itu dikatakan bahwa sebab engkau beroleh. Sebenarnya kata beroleh dalam teks asli artinya sesuatu yang sudah hilang dan dia dapatkan kembali. Kata beroleh sebenarnya ini artinya sesuatu yang sudah lama hilang kemudian dia dapatkan kembali. Apa yang sudah lama hilang dari manusia? Kasih karunia. Jangan takut sebab engkau beroleh. Kata beroleh sebenarnya adalah sesuatu yang sudah lama hilang kemudian dia dapatkan kembali. Oleh karena itu dikatakan engkau beroleh apa yang hilang dari manusia? Kasih karunia. Karena tanpa kasih karunia kita hidup terus dalam ketakutan. Kita terus hidup dengan kesalahan tanpa kasih karunia. Itulah sebabnya Yesus itu adalah kasih karunia itu sendiri. Dialah kasih karunia. Karena dari tangannya diberikanlah kasih karunia. Kasih karunia artinya pemberian yang bukan berdasarkan karena kelayakan. Nah, kasih karunia bukan diberi karena berdasarkan perbuatan baik, tapi kasih karunia diberi karena berdasarkan kemurahan hati Allah, berdasarkan belas kasih Tuhan. Itu kasih karunia, bukan berdasarkan layak tidak layak, saudara. Sebab sebenarnya kita tidak layak menerima kasih karunia, tapi kasih karunia diberikan karena apa? Kemurahan dan belas kasih Tuhan. Jadi karena orang-orang yang dulu kelihatan di luar Tuhan jauh, yang sebenarnya tidak mungkin dia disuruh tobat, tapi sesuatu dia ada di gereja, itu bukan karena dia layak tidak layak, tapi karena belas kasih Tuhan. Kita ada di sini bukan kita layak, saudara. Enggak. Bukan kita berbuat baik, karena kita hebat. Enggak. Kita ada mengenal keselamatan, mengenal dia, cuma karena kasih karunia. Oleh karena itu tatkala kasih karunia hadir dalam setiap orang, maka dia memiliki iman, dia memiliki keyakinan, dia memiliki pengharapan. Hilanglah dia dari rasa takut itu, sehingga dia terus berjalan. Coba tanya, bagaimana apa anugerah kita kalau mati besok sekarang? Siap. Siap ya? Anugerah siap. 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 Coba tanya kepada orang-orang di luar sana, iya hidup mau. Mati besok udah dulu. Oh, karena apa? Dia tahu dia punya kepastian. Haleluya. Inilah yang disebut kasih karunia. Ini yang disebut kasih karunia. Kita punya keyakinan akan hari depan. Kita punya keyakinan akan masa depan kita karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Jadi kita ada oleh karena kasih karunia. Kalau balap motor terus itu karena kasih karunia. Amin. Kalau balapan asin gemuk terus itu karena kasih karunia. Itu cuma kasih karunia. Kalau kita sehat, ya berarti kan dari burung karena kasih karunia. Jadi semua karena kasih karunia, bukan karena kita berbuat baik, karena kita hebat, atau cuma karena kemurahan. Tidak ada yang dibanggakan dari hidup ini. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Kalau kita ini apa ini?
itu cuma karena kasih karunia. Berdiri cuma karena kasih karunia. Amin. Kalau terus kita memiliki paradigma dan pandangan seperti itu, maka hidup dalam kebenaran tidak berubah. Kita akan terus menyerah kepada Tuhan, menyerahkan semua langkah hidup kepada Tuhan. Yang pertama, apa itu kasih karunia? Coba buka dalam Keluaran pasal 33. Yang pertama kita baca ayat pertama sampai dengan ayat 33 dulu, satu orang kasih satu. Keluaran pasal 33. Ya, pendeta James. Ayat pertama sampai ayat 33. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Keluaran 33 itu. Satu. Keluaran 33. Ayat pertama sampai 3. Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yang pertama saudara, Tuhan adalah mereka yang sudah baca di dalam pasal sebelumnya latar belakang sampai meninggalkan kepada bangsa Israel. Maka berkata Musa, turun pimpin bangsa ini. Aku akan mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depan. Semua apa yang dijanjikan kepada nenek moyangmu itu akan terjadi, akan diberikan. Coba baca ayat 12 sampai dengan ayat 17. Ayat 12. Ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia ini di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalan kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini untukmu. Umat. Saudara, apa yang dikatakan Musa kepada Tuhan? Tuhan, jika aku mendapatkan kasih karunia daripadamu, kalau Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan kami, dengan sungguh berjalan. Kasih karunia adalah berjalan bersama Tuhan. Amin. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Itu kasih karunia. Tuhan berkata Musa, untuk pimpin bangsa ini, aku akan mengutus seorang malaikat. Musa bicara, Tuhan, kalau Tuhan ada sama-sama dengan Tuhan, jangan suruh kami berjalan. Kasih karunia adalah Tuhan berjalan bersama dengan kita. Itu sebabnya dikatakan bahwa dia akan melahirkan seorang anak dan dia diberi nama Immanuel. Saudara tahu apa Immanuel? Immanuel bukan cuma Tuhan bersama dengan kita. Immanuel dari kata Ayim juga bahasa Ibrani. Artinya mata memandang. Bukan cuma Tuhan berjalan bersama dengan kita, maka Tuhan terus tertuju atas hidup kita dan kita memandang Tuhan. Itulah yang disebut berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memandang kita dan kita melihat Tuhan. Kita bicara firman itu telah menjadi lagi dan kita memandang kemuliaan itu Yesus. Sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya kita akan terus memandang Tuhan. Jadi sebenarnya Allah Immanuel bukan cuma Tuhan berjalan dengan kita, tetapi kita memandang mata Tuhan. Kita memandang Tuhan memandang kita. Bukan cuma di dunia ini. Pada waktu kita menutup mata saudara, maka kita terus akan memandang Dia. Allah Immanuel bukan cuma di bumi, sampai akhir hayat kita. Dia tetap Allah di bumi. Kita tetap memandang Tuhan. Itu sebenarnya yang disebut dengan kasih karunia. Bukan cuma kita berjalan dengan langkah kita, tapi kasih karunia adalah Tuhan berjalan
berjalan bersama-sama dengan kita. Siapa yang bisa mengalahkan? Nggak ada. Apa yang bisa terjadi dengan kehidupan kita kalau Tuhan bersama-sama dengan kita? Itu yang karena Tuhan yang membedakan kami dengan bangsa yang lain, bukan karena kami bangsa yang besar, tidak. Masih ada bangsa yang lebih besar. Tetapi yang membedakan kami dengan bangsa yang lain adalah Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mengucapkan Tuhan, inilah yang membedakan kami dengan bangsa yang lain, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hidup di bawah kasih karunia adalah terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tangan Tuhan ada bagi kita. Tangan Tuhan terus menuntun dan mata terus memandang kita, dan kita melihat Tuhan. Itu kasih karunia yang besar, dan Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang terakhir, penilaian, jangan pernah menjauhkan diri dari kasih karunia Ibrani. Jangan pernah menjauhkan diri dari kasih karunia, karena untuk itulah Yesus datang di dalam dunia memberikan kasih karunia kepada kita. Amin. Firman Tuhan. Mohon maaf saya tidak mengenal, harus mengajar aturan tersebut. Mari kita berdiri, nanti pendeta Yudi lebih di firman Tuhan. Haleluya. Engkau tetap di dalam hati Tuhan. Kita sudah mendengar pesan Tuhan berdasar yang luar biasa bagi kami. Mengingatkan kita untuk kita tidak pernah takut dalam setiap kondisi apapun. Karena kita punya Tuhan yang kasih, Tuhan yang tidak pernah berubah, kuasanya, janji dulu, hari ini, sekarang, pada sampai selamanya. Haleluya.
kami. Itu yang terbaku kepada setiap ketakutan, keislaman, kekuatan, keimanan. Haleluya. Karena kami punya Tuhan kuasa. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Dimana kalau jika Tuhan adalah sang kami, tidak ada yang karena Tuhan yang bersama dengan kami. Dan itu Rasul kami melangkah terus di dalam iman dan bersama dengan kamu, sehingga kami percaya bukan hanya tahu ini, tapi tahu selanjutnya kami melangkah bersama dengan di dalam iman, bukan di dalam kebohongan, tapi dalam kemenangan. Dan kami bersama karena kami tidak kemenangan, bukan kami lagi, tapi kami terima kasih Tuhan, terpuji namamu selama-lamanya. Kami diberkati oleh Tuhan malam ini lewat firman-Mu. Dan kami percaya bahwa yang sakit itu sudah disembuhkan. Kalau sudah disembuhkan, itu yang dibalas berita bukan firman ini. Dan hari kepulan yang suka cita, kepulan yang damai sejahtera, kepulan yang berlindung, kepulan yang pasrah, kepulan yang memberikan, kepulan yang bisa. Tuhan sampai dari kami malam ini, Tuhan kembali ke urapan bagi hamba ketua dari kami Tuhan ini sudah melayani dengan firman malam ini. Tuhan terus pakai dalam pelayanan Tuhan Islam. Tugas kami jauh dipercaya sebagai ketua majelis daerah ini sudah suka. Ini kami bawa kuasa otoritas Tuhan terus melengkapi hamba sehingga Tuhan bersama yang mencatat mengerjakan segala sesuatu. Mencatat Tuhan untuk mengerjakan setiap orang tanggung jawab yang Tuhan percaya. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Semua kami hadir malam ini, tidak ada yang terlupakan. Semua diberkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan yang merasa dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari lambaikan tanganmu, haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Untuk itu kita akan berdoa, dan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Ahmad Mubarak Istihan. Pada Bapak member pelayanan serah. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dan kami memberikan persembahan ini dengan mengucap bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan memberikan yang dibagikan.
Haleluya. Kita akan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sepanjang ibadah ini, kehadiran telah memberkati kami, memberi kekuatan, memberi kekuatan dan semangat yang baru bagi kami. Terima kasih banyak Bapak. Akhirnya selalu yang berkati Tuhan. Katakan tahun dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terima berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pimpinan Tuhan dan tuntunan terus menjadi bagian dari kita sekalian. Kalau Tuhan mengenali beliau wajahnya dan memberi edukasi kami, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam hari ini akan sampai pada hari berikutnya. Yesus datang kali yang kedua, membawa saya dan saudara masuk dalam kesenangan yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan rangkaian ibadah malam hari ini. Maranatha. Puji Tuhan, dan dikembalikan kepada MC. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah. Demikian kita boleh ikuti ibadah Maranatha di malam hari ini, dan karena itu kita akan masuk pada butir acara yang ketiga, yaitu sambutan Natal atas nama pemerintah yang akan disuarakan oleh Bapak Kapitalau Kampung Mongsawang. Dengan itu Bapak kami persilahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sebagai umat yang percaya, tentu kita menginginkan bahwa kasih setia Tuhan terus menyertai kehidupan kita sebagai umat ciptaannya. Yang kami hormati seluruh hamba Tuhan, kita mau kami tidak sebutkan satu persatu, ketua yang mungkin dari daratan Manado dan juga
daerah wilayah Sitaro dan seluruh hamba Tuhan yang ada di daratan Tagulandang, dan seluruh Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dan juga selaku penyelenggara hamba Tuhan, selaku ketua di dalam gereja Smyrna, mohon salam bersama semua jemaat yang ada. Di saat ini kami, ya, sekalipun kami sudah menjadi kepala RT tahun 2 periode 2008 sampai saat ini, kalau apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi, kalau ada ketakutan, ya ini luar biasa. Ini iman-iman besar ini, pelayan-pelayan Tuhan yang sangat luar biasa, sudah menyatu di jemaat Smyrna juga di Kampung Mosar. Sangat luar biasa berkat yang akan tercurah di wilayah kami. Sekalipun itu bukan karena uang atau harta, tetapi aturan firman yang sangat luar biasa dapat memotivasi kami selaku pelayan, selaku juga selaku hamba Tuhan. Sedikit kami sangat terobsesi dengan apa yang menjadi tokoh sentral, termasuk dari Muslim, Bapak Gus Dur. Dia buta, tetapi apa dia sampaikan? Bahwa juru selamat itu adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Ya, mungkin ini sudah sangat senior hamba Tuhan. Kita bisa mendengar Gus Dur adalah seorang tokoh sentral Muslim. Dia bisa berencana membuka Republik Israel. Ya, mungkin bisa didengar waktu itu. Luar biasa. Kalau tidak buta, ya mungkin tidak begitu. Itu karunia. Padahal dia adalah seorang Muslim yang keras selaku tokoh NU. Iya. Begitu juga kami selaku, kalau di Jimat selaku ketua PWNG Indonesia Harta Kekayaan, dan juga selaku kapital. Kalau kami dengan Bapak Gembala, Pak Sabanari, tidak ada aliran keluarga. Sabanari saya Ponto. Tetapi sebelum saya jadi kapital, sudah terbangun rasa kekeluargaan. Sekalipun saat itu kami belum ada niatan menjadi calon kapital, tapi kami mengunjungi jemaat, termasuk Bapak Sabanari dalam. Jadi kami punya komitmen tetap mendukung jemaat ini karena bagus, punya komitmen di dalam kami. Ya, bukan karena jemaat ini mendukung, tetapi ya demikian, memang suatu hal yang baik. Bukan saya mengajar masalah politik. Kalau berpolitik juga tidak untuk buat gereja, buat keluarga, buat apa? Iya, saya tidak mengajar hal ini ke masalah politik. Apalagi tahun depan ini sudah masuk di tahun politik. Itulah hak kita sebagai warga negara. Silakan, tapi kita bisa melihat mana yang terbaik. Iya, minta maaf, saya tidak mengajar. Sebab ya saat ini sudah pasti tahun mendekati Desember ini segala macam rayuan. Apa gimana Pak? Ya, tapi selaku pemerintah dalam ini kami mempunyai kewajiban menyampaikan hal ini. Itu adalah hati kita. Dan saya mengajak kepada kita semua tetap
selaku umat Kristiani kita menjaga rasa persaudaraan kita, tetap kita kompak di dalam Tuhan. Sekalipun kami selaku jemaat Kemis, tetapi kami berpandangan bahwa Kemis itu mempunyai doktrin yang baik. Seringkali kalau perangkat kampung saya ajak ke gereja dominasi lain, tapi nyata tidak. Kalau perangkat tidak ikut, kita harus saya tidak, karena kita jangan melihat label gereja. Karena kepala gereja adalah Yesus Kristus, bukan pribadi-pribadi. Itu hanya doktrin. Kalau dipecah dari tidak masalah. Seperti firman Tuhan dikatakan oleh Bapak tadi, tidak harus takut. Ya, seperti itu. Sekira itu dari kami. Mohon maaf kalau jadi Tuhan Yesus terus akan menyertai memberkati kita di dalam kita merayakan perayaan Natal di saat ini. Terima kasih. Shalom. Puji Tuhan, demikian sambutan Natal atas nama pemerintah yang boleh disuarakan oleh Bapak Kapitra Kampung Mongsawan, dan kita masuk dalam acara yang keempat. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, segala sesuatu terjadi saat ini kita percaya tidak lepas dari campur tangan banyak pihak. Karena di saat ini kita akan menyerahkan ucapan terima kasih yang akan disuarakan oleh Ketua Majelis Wilayah Gereja Kristen Maranatha Indonesia Sitaro. Dalam hal ini kami sapa dengan hormat Pendeta Bapak Soli Kamsil Islam. Pada Bapak Ibu silakan. Kemuliaan bagi Allah yang dihormati dan bagi orang yang berkenan kepada pujian dari Tuhan. Oleh karena perkenanannya sehingga di malam hari ini ya, Tuhan berkati kita dalam ibadah Maranatha bersama kami Gereja Kristen Maranatha yang ada di wilayah Selatan Biaro. Ya, tentu terlaksananya saudara Ibu ini kegiatan ini tidak lepas dari para pelayan-pelayan hamba Tuhan yang sudah melaksanakan tugasnya. Sehingga di penghujung acara kita malam hari ini, ya boleh berjalan dengan baik, kita boleh diberkati, dan tentu ketika kita respon akan firman Tuhan, saudara dan saya pulang di sini, ya, datang dengan berbagai masalah, tekanan. Tadi sudah disampaikan, ada rasa takut, ada rasa cemas. Kita pulang berbeda, ya, karena kita diajak oleh Tuhan untuk memupuk iman kepada Kristus Tuhan. Kita dapat menyingkirkan banyak ketakutan. Kita diperlukan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara, di malam hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih, dan pertama-tama kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Pendeta Refli Lumunta MTH MPDK selaku Ketua Majelis Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sudah menyampaikan firman Tuhan begitu indah. Amin. Lewat firman Tuhan kita dapat dicerahkan, kita diberi kekuatan, ya, sehingga hari-hari yang kita jalani, ya, mari kita jalani bersama Tuhan. Kenapa? Karena mata Tuhan tertuju bagi Anda dan saya. Kata amin, saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Tuhan. Luar biasa. Kami juga boleh diberkati. Demikian juga, ya,
Kepala Kampung, ya, orang Bapak begitu lalu mohon sawah yang sudah menyampaikan sambutan Natal di malam hari ini, Bapak Henson Ponto, ya, haleluya. Tentu kita boleh mendengar ya, suara dari pemerintah setempat karena mereka juga adalah wakil Allah yang Tuhan Kudus. Amin. Terima kasih Pak, bersama Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan selanjutnya ya Bapak Pendeta Maksi Kere MTH yang sudah membuka dalam doa ibadah Natal di malam hari ini. Yesus memberkati Pak Maksi bersama keluarga dan kita terus eksis dalam pelayanan dan terus diberkati Tuhan, juga bersama unsur pengurus daerah ya yang sudah hadir di malam hari ini ya. Tentu kemudian Bapak-Bapak saudara sekalian, malam hari ini ya responi bahwa semua itu adalah karya Tuhan, sehingga boleh bawa berkat bagi kami ya selaku GKI yang ada di wilayah Sitaro. Dan selanjutnya para pelaku imamat ya yang sudah melaksanakan tugasnya di malam hari ini ya lewat ibadah Pranata ya. Terima kasih bagi pemimpin pujian Ibu Maya Boboa bersama Singers ya, Ibu Boris untuk tim doa ya yang sudah melaksanakan tugas di malam hari ini sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Ya, para undangan, Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah juga memenuhi undangan kami di malam hari ini ya, ada yang dari Gembala dari BI, dari Lorong Sawang, dan juga ada dari Gereja Bintang Pak Lumara, hamba Tuhan yang rekan pelayanan dari arah lintas domestik gereja dan gemis tetangga-tetangga yang boleh hadir ya meresponi undangan kami. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan juga bagi Bapak Kapitalau Desa Bapak RH Derek yang sudah ya berpartisipasi menjaga alat sistem sehingga pelaksanaan acara di malam hari ini. Tuhan memberkati. Sampai Bapak RH Ponto, Tuhan berkati. Pak Derek ya, Tuhan memberkati ya. Haleluya, memberikan sumbangsi lewat sound system yang sudah dipakai malam hari ini. Ya, selanjutnya juga 3 sidang jemaat, 1 daratan, ya, gereja Abi Kemuliaan, GKI Kemuliaan, bahkan GKI Kemuliaan, termasuk juga tuan rumah Gembala setempat, ya, Pendeta Gopolo Sebenari, Teologia, bersama majelis jemaat yang juga sudah berlama mempersiapkan ya persiapan dalam rangka Natal di malam hari ini. Kopi-kopi ya saudara-saudara sekalian yang sudah berlama, semua jadi bayar itu saudara ditilik dari permintaan Tuhan. Tuhan Sang Pemberi berkat akan memberkati kita semua. Saya tidak bisa menyebut satu persatu, tetapi apa yang kita perbuat di malam hari ini, Allah Sang Pemberi berkat sudah memberkati kita. Ya, puji Tuhan. Tim Mas Ampel Philadelphia Lorong Sawang yang sudah mempersembahkan puji-pujian di malam hari ini. Luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Mari kita tepuk bagi Tuhan kita. Terima kasih yang boleh diserahkan oleh Tuhan dari GKI Sitaro. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, wujud syukur sukacita kami keluarga besar Gereja Kristen Maranatha Indonesia yang ada di wilayah Sitaro melalui jemaat di tempat ini, jemaat Cibinong Sawang, hendak membagi berkat untuk kita sekalian. Kita akan coba kasih bersama dan di sementara Pranusa mempersiapkan meja santap, kami mengundang Ibu Sadonda untuk mempersembahkan pujian buat Tuhan dan dipersilakan kepada kopi-kopi untuk menjalankan alat makan. Mengundang pemain keyboard.
mengundang pemain musik untuk ada di tempat.
saatnya kita akan santap kasih bersama, dan sebelumnya kita dahulu dengan doa, dan doa kita minta dari kami yang terkasih Penatua Bapak J. Angkasih. Salam. Saya adalah Sekretaris Kampung wakil dari Bapak Sianto, Penatua Yang Kasih, dan Majelis Jemaat Gereja Sudan yang salah. Izin kepada untuk semua kita bangkitkan dulu grup pesantren Ibu yang tadi yang pertama Taganto